Pernah kebayang nggak sebuah cuitan di Twitter bisa bikin harga sawit di Indonesia goyang? Kok bisa? Nah, ini cerita soal perang yang kelihatannya jauh banget, tapi ternyata efeknya bisa nyampe langsung ke kantong kita. Kita akan bahas gimana perang zaman sekarang dimulai dan gimana kita semua ternyata saling terhubung. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini unik banget karena perangnya itu nggak diumumin di ruang rapat atau lewat surat diplomatik rahasia. Bukan. Deklarasi perangnya itu, percaya atau enggak, dimulai dari Twitter. Zaman sekarang emang udah beda ya, perang aja mulainya dari media sosial. Nah, ini dia nih cuitannya. Ini bukan bocoran dokumen rahasia loh. Ini benar-benar diposting untuk dilihat semua orang. Tindakan kayak gini tuh radikal banget. Para ahli sampai punya istilah sendiri buat ini. Diplomasi digital. Semuanya serba terbuka. Jadi, dengan nge-tweet kayak gitu, Pakistan itu sebenarnya nggak cuma ngomong ke Afghanistan. Mereka lagi ngomong ke seluruh dunia. Istilah kerennya itu sekuritisasi. Intinya, mereka bikin isu ini jadi seolah-olah ancaman super besar yang membahayakan negara. Tujuannya? Biar serangan militer mereka ke Kabul dan Kandahar kelihatan sah di mata internasional. Cerdik kan? Oke, dari Twitter kita pindah ke medan perang beneran. Dan ini bukan perang biasa. Coba bayangin, gimana jadinya kalau negara yang punya nuklir melawan pasukan gerilya? Jomplang banget kan? Nah, ini dia perbandingannya. Kelihatan jelas kan bedanya? Di satu sisi, Pakistan punya jet tempur canggih, tentara reguler, bahkan senjata nuklir. Di sisi lain, Taliban, senjatanya adalah taktik gerilya, perang psikologis, dan yang paling mengerikan, pasukan bom bunuh diri. Inilah yang disebut perang asimetris, kekuatan lawan kekuatan, tapi dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan jangan salah, taktik Taliban ini meskipun kelihatannya primitif, ternyata brutal dan efektif banget. Bayangin aja, pasukan bom bunuh diri mereka bisa nyebrang perbatasan dan langsung menewaskan lebih dari 50 tentara Pakistan di serangan awal. Ini nunjukin kalau di medan perang, teknologi canggih tidak selalu jadi satu-satunya penentu kemenangan. Tapi perang ini nggak cuma soal tembak-tembakan aja. Pakistan sadar ada cara lain buat melumpuhkan Taliban. Mereka membuka front kedua, bukan dengan senjata, tapi dengan menyerang titik terlemah Afghanistan. Langkah pertama datang dari dunia internasional. Lihat angka ini, 9,5 miliar dolar. Itu bukan jumlah yang sedikit. Uang ini adalah aset Bank Sentral Afghanistan yang dibekukan sama Amerika Serikat, IMF, dan Bank Dunia. Praktis, negara ini langsung kehabisan uang kas. Nah, masalah Afghanistan nggak cuma soal uang, ada masalah geografis yang lebih parah lagi. Mereka itu landlocked country atau negara terkurung daratan. Artinya mereka nggak punya laut. Jadi untuk impor barang, apalagi makanan, mereka sangat-sangat bergantung sama negara tetangga. Dan disinilah Pakistan memainkan kartu asnya. Mereka tahu banget Afghanistan bergantung pada mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Semua impor makanan lewat pelabuhan Pakistan diblokir. Tiba-tiba geografi jadi senjata. Ini kayak pengepungan di zaman modern, yang ancamannya bukan lagi senjata, tapi kelaparan massal. Oke, perang brutal, krisis ekonomi, ancaman kelaparan, tapi kan itu semua di sana, ribuan kilometer jauhnya. Sampai di sini mungkin Anda sekarang mikir, terus apa urusannya sama kita di Indonesia? Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya ada di sesuatu yang mungkin ada di dapur Anda sekarang, minyak kelapa sawit. Coba deh lihat grafik ini. Biasanya kan kita mikir, pembeli CPO terbesar kita itu India atau Tiongkok. Tapi lihat, Pakistan ada di posisi 3 besar. Mereka itu pelanggan super penting buat CPO atau minyak sawit mentah dari Indonesia. Seberapa penting? Segini pentingnya. 53 triliun rupiah. Itu nilai ekspor CPO kita ke mereka dalam setahun. Bayangin, duit segitu banyak, devisa negara, sekarang tiba-tiba berisiko gara-gara perang yang mulainya dari Twitter tadi. Dan masalahnya nggak berhenti di Pakistan aja. Pakistan itu kayak pintu gerbang buat produk kita masuk ke negara-negara Asia Tengah lainnya yang juga terkurung daratan. Jadi kalau ekonomi Pakistan goyang, bukan cuma satu pasar yang hilang, tapi satu rute perdagangan penting bisa ikut tertutup. Baik, sekarang mari kita sambungkan semua titik-titiknya. Karena ini kan pada dasarnya bukan cuma cerita soal perang, ini cerita tentang gimana dunia kita sekarang saling terhubung lewat benang-benang yang seringkali nggak kelihatan. Ini yang namanya efek domino. Coba lihat urutannya. Mulai dari konflik regional,
terus ekonomi negara mitra dagang kita goyah, rantai pasok global jadi kacau, dan ujung-ujungnya pendapatan ekspor Indonesia yang terancam. Sebuah tembakan di perbatasan sana, getarannya bisa sampai ke kebun sawit di Sumatera dan Kalimantan. Ngeri kan? Jadi, apa inti dari semua ini? Intinya adalah, di zaman sekarang yang semuanya terkoneksi, nggak ada lagi yang namanya perang yang jauh. Sebuah deklarasi perang di Twitter di satu negara, ternyata bisa punya dampak nyata ke kehidupan petani sawit di negara lain. Ini yang kemudian membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan bersama.